ngajarin kalian step by step gimana caranya kalian bisa keluar dari yang namanya kemiskinan. Gimana caranya gue dari uang awal gue punya 2 juta sampai sekarang di ratusan miliar. Gue akan kasih kalian ya sangat detail. Lu nggak perlu video lain, lu cuma perlu nonton satu video ini. Karena ini udah cukup detail untuk kalian bisa paham. Nah, yang pertama ya, kita harus belajar tentang yang namanya human capital dan juga financial capital. Apa itu human capital? Human capital itu adalah kita kan sebagai manusia kita bisa bekerja ya, kita bisa punya income, kita bisa punya waktu, kita bisa cari duit. Nah, dari human capital ini itu akan mendegradasi seiring waktu. Buat tadi bilang, oh tapi kan kita nanti bisa cari duitnya lebih banyak di masa depan. Iya betul, untuk orang bodoh ya. Tapi kita tahu manusia itu fisiknya makin tua itu justru makin turun, bukan makin naik ya. Kita secara biologis ya, kecuali nggak tahu nanti ada DNA sequencing atau teknologi yang bisa bikin kita hidup selamanya. Tapi selama kita masih mati di rata-rata Indonesia umur 71-74, ini akan degradasi ya. Jadi orang bilang kan, masa muda kalian happy-happy dulu, senang-senang dulu. Enggak, masa muda justru lu hajar yang kerja paling tinggi. Kenapa? Karena energi lu paling banyak, lu berpotensi untuk dapat duit juga paling banyak di masa muda. Nah, financial capital ini adalah apa? Financial capital ini adalah uang yang kita telah kumpulkan seumur hidup kita. Jadi ya itu, sesimpel itu. Jadi begitu human capital ini awalnya pasti tinggi karena kita masih muda, banyak energi, banyak waktu. Banyak yang salah kaprah ya. Kalian mikir, oke, gue punya uang 1 juta rupiah, ya kan? 1 juta rupiah, gue mau pakai untuk investasi apa? Terus lu punya uang 10 juta nih bahkan ya, lu hire advisor 1 juta gitu kan, dia saranin lu 4 juta beli saham ini, 2 juta beli obligasi ini, sisanya dana darurat, itu lu goblok dan jadi miskin terus seumur hidup lu ya. Makanya ini step by step nih, gimana cara lu keluar dari kemiskinan ya. Financial capital, jangan, ini kalau misalnya lu masih mulai nih, ini umur 20 tahun di sini ya, lu umur 20 tahun, ini pasti kecil. Jadi kalau lu cuma punya uang 1 juta, jangan fokus sama investasi ya. Fokus yang namanya, ini gue jelasin, namanya savings rate ya. Savings rate ini apa ya teman-teman? Savings rate, ini gue tulis S di sini ya. Rumusnya sangat sederhana, tapi ini rumus yang lo harus ingat ya. Ini pokoknya uang di atas ini ya, biar gampang formulanya. Itu adalah uang yang lo tabung. Uang yang lo bisa tabung berapa? Misalnya lu bisa tabung uang 5 juta ya, 5 juta setiap bulan. Total income lu berapa? Total income lu taruh di bawah 20 juta ya, 20 juta. Nah, S-nya berapa ya? 5 juta dibagi 20 ya. Jadi lu dapat savings rate-nya 25%. Nah, ini bagus atau enggak? Bagus untuk orang rata-rata ya. Cuman tolonglah gitu, kalau lu punya income 20 juta ya, lu ternyata tabung 10 lah. Ini 25. Nah, makanya balik lagi kan, orang selalu bilang, financial advisor selalu bilang, oh kalian targetin 10% yang kalian tabung dari kalian punya ini ya. Terus pakai acara lah 50, 30, 20. Nggak perlu 50, 30, 20 itu semua nggak ada yang penting ya. 50 untuk biaya hidup. Terus nih dia aja apa? 50, 30, 20 ya kan. 50 itu dipakai untuk biaya hidup, 30% dipakai untuk gaya hidup bahkan kan. Untuk senasel 20% ditabung gitu. Sekarang gue tanya lo, kalau income lu 1 miliar per bulan, 500 juta lu pakai buat apa di Indonesia? Nah, terus 3 juta lu pakai salah 22 juta lu tabung. Makanya miskin semua yang ngajarin itu. Gak bisa gitu, gak bisa pakai begitu cara mikirnya ya. Kita akan pakai namanya nanti spending cap. Jadi spendingnya yang kita cap. Karena kan ini rumus di atas ini adalah total pendapatan kita dikurang total pengeluaran kita. Dapat kita 5 juta di sini ya. Jadi kalian paham angkanya 25% ini. Ini penting. Kalau orang ngajarinnya 20%, 15%, gue ngajarinnya 80 ya. Ini angkanya, sweet spot nih. Mau jadi kaya, biar minum. Kenapa? Karena begitu human capital kita lagi tinggi, kita harus tembak semuanya ke bawah. Biar financial capital kita ketemu ini. Nah, ini rata-rata di Indonesia atau di dunia, itu di angka 65 ketemu. Ketika titik ini ketemu, ya, lu pensiun. Financial capital lu bisa nge-support semua biaya hidup 80%. Mumpung lu masih bisa kerja, mumpung lu masih bisa bikin duit. Jadi, kalau misalnya uang lu 10 juta, yang lu investasikan berapa? 8 juta. Terus, oh tapi gue biaya hidup ini, lu kebanyakan gaya. Udah balik lagi. 80% ini capnya ya. Terserah lu mau dengerin atau enggak. Cuma lu percaya gue, angkanya itu sweet spotnya 80. Apapun yang lu bikin, lu tabung 80%. Gimana cara mempercepat financial capital naik biar ketemu? Bener kan? Karena average-nya di 65. Gimana cara kita tarik mundur nih? Ya. Jadi umur 30. Enak kan? 30 lu bebas. Cara tarik mundur adalah apa? Dengan permainan ini, ya. Financial capitalnya sekarang. Kita udah belajar human capital. Gimana caranya tambahin human capital? Gampang. Kerja lebih keras, pakai otak gitu.
income-nya gedein ya kalau lu kerja. Makanya gue gak pernah saranin, oh lu keluar dari pekerjaan lu full time di trading apa gitu. Lu jadi orang miskin bos, kerja aja ya, baik-baik sama bos lu. Lu kalau misalnya next ada, makanya gue gak suka ada orang ngajarin kayak begini, suka ngerendahin orang yang kerja gitu. Gak ada salahnya jadi orang yang kerja ya, malah kerja itu jadi lu punya bantalan. Lu kerja ya kan, lu kerja yang bener, lu cari side hustle, lu jualan barang kayak, lu bikin apa kayak di samping ya. Jangan samain financial capital sebagai human capital. Ini dua hal berbeda. Human capital lu pisahin, financial capital lu pisahin. Nah sekarang gimana cara kita grow financial capital? Karena human capital lu cari udah banyak lah. Itu intinya satu. Kalau human capital tuh cuma satu, kata-katanya skill nih. Nah dah, lu miskin, lu gak punya skill. Hidup itu cuma skill. Literal cuma skill ya. Makin tinggi skill lu ya lu makin besar dapat uang. Ada beberapa jebakan yang akan bikin kalian gak akan grow ini. Jadi kalau kalian pernah cari-cari ya, ada di salah satu materi CFA level 3, yaitu ada konsep yang namanya single concentrated asset class position. Artinya apa? Satu posisi yang sangat terkonsentrasi. Jadi kalau lu mau bikin kekayaan, lu boleh diversifikasi. Jadi orang banyak yang salah nih, mereka diversifikasi pas masih 10 juta gitu. 5 juta ditaruh di saham, ya kan? 2 juta ditaruh misalnya di Bitcoin, 3 juta ditaruh di reksadana pasar uang. Duit lu 10 juta bos, apa yang lu mau diversifikasi? Itu hilang semua juga, lu cari besok bisa gitu. Lu coba pikir pakai otak deh. Lu apa yang lu mau diversifikasi, uang lu cuma 10 juta, 100 juta. Apa yang lu mau diversifikasi? Itu hilang juga, masuk got juga gue gak tahu gitu uang 100 juta. Jadi nggak ada yang perlu diversifikasi di uang 100 juta. Kalau uang lu sini 1 triliun ya silahkan. Nah, cuman kalau misalnya uang lu masih di sini, nggak ada gunanya diversifikasi. Single concentrated asset class position. Anggap yang ini expected risk, ini potensi returnnya. Ini resikonya deh, makin besar, ini return makin besar. Makin muda umur lo, ya, lu mainnya di mana? Ini cash, bonds, property, saham, kripto, main di mana? Ayo, pikir coba main di mana? Harga untuk jadi kaya, ya, harga untuk jadi kaya adalah berani mengambil resiko. Ambilnya di sini, paling pojok, ya. Single concentrated di sini. Semua dari sini lu tembak sini, ya. Jangan mikir kebanyakan. Gue udah kasih blueprintnya nih, game plan-nya. Lu mau keluar dari kemiskinan lu ngikutinin, pasti keluar lu dari kemiskinan. Intinya, lu lupain semua ini ya. Mau obligasi, properti. Memang ini resiko paling tinggi, tapi lu masih muda. What's there to lose gitu loh. Apalagi lu yang karyawan ya kan? Karyawan gitu. Uang lu fluktuatif. Karyawan, uang lu justru stabil, bukan fluktuatif. Kayak begini. Patah kapur gua, nggak apa-apa. Ini pendapatan lu kalau karyawan ya. Kalau lu karyawan, lu harus cari investasi yang justru begini. Jangan lu cari investasi yang begini lagi, bos. Lu karyawan, lu tabungnya di sini. Gembel lu pasti seumur hidup. Tapi kalau lu cari yang ujung sini, kestabilannya cari dari gaji, baru investasi ya lu mainin begini. Karena kenapa? Lu bisa ngambil drawdown ketika dia turun, lu bisa tembak ke bawah karena lu punya. Nah, ini sesimpel ini. Jadi lu cari uang sebanyak-banyaknya dari human capital pas lo masih muda. Jangan mikirnya, oh nanti gua akan naik pangkat jadi direktur. Jangan gitu. Sekarang tembakin semua ke aset yang paling tinggi. Kripto. Gak mau belajar kripto, beli Bitcoin aja, percaya gua. Lu beli Bitcoin aja, lu tabung ya. Berapapun pendapatan lu dikurang pengeluaran lu, 80% wajib lu tabung ya. Sesimpel itu. 80% lu tabung, lu tembakin ke bawah ya. Lu masukin ke kripto. Itu cara lu keluar dari kemiskinan dalam waktu 5-10 tahun. Lu save video ini, jadi semoga bermanfaat videonya, semoga kalian bisa keluar dari kemiskinan.